Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ia Mikael kasih nama Bapa Yesua Amasya Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kita masih bernapas hingga saat ini. Semuanya ini karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita. Jikalau kita berpegang pada kekuatan kita, maka kita akan jatuh di dalam berbagai dosa hawa nafsu dunia ini yang dicurahkan oleh Lucifer, sehingga banyak orang sadar maupun tidak sadar mereka hidup di dalam dosa, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu mengucap syukur baik pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh hari. Hidup mereka taruhkan ke dalam tangan Lucifer, sehingga banyak mereka melakukan berbagai dosa yang ada di dalam dunia ini. Dosa amarah, pencurian, perjudian, berbagai judi, berzinaan, iri hati, dan sebagainya. Banyak hal-hal dosa yang mereka lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Jikalau mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran, melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan binasa di dalam dunia ini. Dunia ini adalah lapangan pertandingan. Masing-masing orang mencari jalan keselamatan. Ada yang mencari jalan keselamatan melalui kejahatan. Mereka kira itu jalan keselamatan. Ternyata itu jalan Lucifer. Dan pada akhirnya mereka akan binasa di dalam dunia ini. Dunia ini adalah neraka yang sesungguhnya. Janganlah kita menampung kekayaan dunia ini. Jadi kalau kita menampung kekayaan dunia ini, maka kita akan binasa sama dengan dunia ini, yaitu neraka. Tetapi jikalau kita menampung kekayaan surga melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh kekal, sebagaimana yang tertulis dalam kebenaran firman-Nya, yaitu Injil Matius 6 ayat 33.
firman Tuhan berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Artinya, selagi masih ada waktu dan kesempatan dunia ini, janganlah kita mencari kejahatan, tetapi carilah jalan kebenaran melalui Sang Maria Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita mencari jalan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu mudah bagi mereka yang mentaati hukum-hukum surga. Tetapi bagi mereka yang jauh dari kebenaran, untuk melakukan hal itu, mereka rasa berat sekali. Karena apa? Hidup mereka taruhkan di dalam tangan Lucifer, sehingga mereka tidak tahu mengucap syukur setiap saat. Mereka mau melakukan apa yang mereka kehendaki, karena mereka tidak tahu mengucap syukur. Sadar maupun tidak sadar, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan, yaitu kesempatan untuk bertobat. Meskipun mereka masih jauh dari kebenaran firman, tetapi Tuhan masih menunggu tanda pertobatan dari mereka. Asalkan mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Ingat, keselamatan masing-masing orang. Tidak ada perwakilan. Jadi, dunia ini adalah lapangan pertandingan. Kita harus mengikuti proses yang ada di dalam dunia ini, yaitu jikalau kita melewati proses, yaitu diizinkan Tuhan cobaan dan ujian, dan jikalau kita melewati semua di lapangan pertandingan, yaitu dunia ini, dengan setia mengikuti Tuhan, kita akan memperoleh baik kekayaan dunia, kekayaan surga, bahkan kita akan memperoleh kekal. Nama-nama kita akan tertulis di dalam kitab kehidupan, kitab yang tertulis di dalam kerajaan surga milik Isa anak Maria, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagi setiap orang yang percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh secara pribadi dan menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga karakter firman Tuhan keluar dari hatimu. Sebab Tuhan Yesus Kristus tidak melihat omongan manusia. Tuhan Yesus Kristus menilai setiap isi hati manusia. Artinya, apapun yang engkau belum pikirkan, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengetahuinya. Amin. Artinya, Dialah yang menciptakan surga, neraka, bumi. Sehingga Tuhan tahu apa yang setiap manusia lakukan,
baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh hari, baik mereka berjalan dalam kebenaran ataupun mereka saling membohongi satu sama yang lain. Karena Tuhan melihat dan menilai setiap isi hati umat manusia tanpa memandang dari segi agama, ras apapun. Tuhan menilai setiap hati manusia. Oleh karena itu, jangan lupa kita semua harus berdoa kepada Tuhan dan melepas segala pengampunan dosa. Pertama, pribadi kita dan juga kepada orang lain. Mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh hari, setiap saat kita harus melepas segala pengampunan dosa. Setiap saat kita harus melepas pengampunan dosa. Sehingga kita tidak memberikan waktu atau kesempatan untuk Lucifer menguasai diri kita. Karena kita setiap saat berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita, baik susah maupun senang. Itu sebabnya kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu mengucap syukur, baik di dalam susah maupun senang. Amin. Dan juga kita harus membangun mezbah doa. Kita harus membangun mezbah doa setiap saat, pagi, siang, sore, malam, subuh. Karena mezbah doa itu sangat penting untuk menguatkan iman kita. Dan juga jangan lupa setiap orang harus bisa berpuasa. Apa guna berpuasa? Guna dari setiap orang berpuasa, ia mematikan keinginan-keinginan daging, yaitu keinginan-keinginan dosa, dan dia membangkitkan keinginan roh. Sebab keinginan roh yang dapat mengantarkan umat manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Daging mati, tapi roh itu tubuh surgawi yang ada di setiap manusia, itu yang antarkan manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Tubuh surgawi itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan kita. Kita harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita. Manusia sadar maupun tidak sadar, waktu saat ini, manusia sadar maupun tidak sadar, waktu saat ini berputar sangatlah cepat. Waktu saat ini berputar sangatlah cepat. Itu menunjukkan bahwa ini sudah tanda akhir zaman.
sudah tanda akhir zaman. Artinya, jikalau kita berfokus kepada dunia, tidak berjaga-jaga, apabila Isa anak Maryam, itu Tuhan Yesus Kristus, datang dengan tubuh kemuliaan dengan para malaikatnya, akan membawa setiap orang yang menjadi pelaku firman, yang nama-namanya sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Mereka akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi ataupun tubuh malaikat. Tubuh surgawi atau tubuh malaikat itu tidak bisa dilihat oleh setiap orang. Artinya mereka yang nama-namanya tidak terdaftar di dalam kerajaan surga tidak akan melihat mereka yang nama-namanya terdaftar di dalam surga yang diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, mereka akan menghilang dari tengah-tengah dunia ini, dan pada saat itu manusia-manusia dunia ini akan kaget dan mereka akan meraung, mereka tertinggal di dalam pemerintahan Antikris. Mereka akan tertinggal di dalam pemerintahan Antikris jikalau mereka mau diselamatkan. Masih ada anugerah terakhir, yaitu baik mereka yang terima tanda 666 maupun yang belum, maupun kartu Injus, mereka harus mati martir, baik orang dewasa maupun anak kecil. Jangan mereka menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus mati martir sehingga Bapa Surgawi akan memerintahkan para malaikat-malaikatnya akan datang untuk menjemput mereka. Artinya mereka dibunuh secara fisik, mati semua, dan mereka akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh malaikat atau tubuh surgawi. Dan perintah Bapa Surgawi, baik mereka akan dimasukkan di dalam kerajaan 1000 tahun damai yang akan berdiri di dalam dunia manusia, maupun langsung diantarkan masuk di dalam kerajaan surga. Semua keputusan ada di dalam tangan Bapa Surgawi. Semua keputusan ada di dalam tangan Bapa Surgawi. Jangan engkau malu apabila engkau tertinggal kerajaan 66 dan engkau dimintakan oleh Antikris, yaitu Mesias palsu. Engkau dimintakan oleh Mesias palsu untuk menyembah dia serta patungnya. Janganlah engkau lakukan semuanya itu. Jikalau engkau lakukan semuanya itu, menyembah dia, mengikutinya, maka tidak ada anugerah lagi untuk engkau diselamatkan. Tidak ada anugerah lagi untuk engkau diselamatkan. Dan engkau dengan dunia ini akan dihancurkan pada akhirnya. Engkau dengan dunia ini akan dihancurkan pada akhirnya, yaitu di mana dunia ini akan berubah menjadi api neraka. Dan kekayaanmu yang kau nampung dan engkau mengikuti Lucifer atau Dajjal mata satu, engkau akan binasa bersama-sama dengan mereka. Dan engkau akan disiksa seumur hidupmu.
Berjaga-jagalah pada saat-saat detik-detik ini, karena waktu-waktu saat ini sangatlah singkat. Jangan engkau salah pergunakan waktu ini untuk dosa-dosamu. Janganlah engkau salah pergunakan waktu ini dengan baik. Penyesalan bukan datang duluan, tetapi penyesalan akan datang pada akhirnya, di mana kalau Antikris sudah menguasai seluruh dunia ini. Dan jaringan 5G, baik mereka yang terima tanda 666, mereka akan dikontrol seperti zombie, seperti robot. Dan Blue Beam itu akan memunculkan Mesias palsu, yaitu di mana mereka bilang Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini. Itulah Blue Beam dari jaringan 5G. Blue Beam itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia. Blue Beam itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan jaringan 5G, manusia akan dapat dikontrol bagi mereka yang sudah terima tanda 666. Mereka mau bersembunyi di mana tetap akan ditemukan. Selagi masih ada waktu saat ini, bertobatlah lebih sungguh-sungguh dan mengikuti Tuhan. Bangunlah mesbah doamu sebelum engkau tertinggal di dalam dunia tipu-tipu ini. Dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu yang menaruhkan manusia untuk menampung harta dunia. Mereka menampung harta dunia ini bersifat sementara. Mereka tidak menampung harta surga. Janganlah mengikuti dunia ini, janganlah mengikuti dunia tipu-tipu. Ikutilah jalan Tuhan, cahaya surga yang dapat mengantarkan kau untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan juga di mana